Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat terbatas sore hari ini merupakan lanjutan dari pembahasan rencana holdingisasi BUMN yang saya kira kita pernah membahasnya pada bulan Februari yang lalu. Saya ingatkan kembali bahwa BUMN harus dapat mengambil peran sebagai lokomotif penggerak roda perekonomian nasional dan peta jalan yang jelas untuk mewujudkan BUMN yang besar, BUMN yang kuat, BUMN yang lincah. Ini harus segera kita punyai dan setiap tahap, mulai tahapan persiapan sampai proses di korporasi harus betul-betul dikalkulasi, betul-betul dihitung dengan baik. Sebab holdingisasi ini bukan semata-mata strategi pengurangan pemberian suntikan PMN, tidak. Atau mekanisme pengenalan saham negara sebagai impreng saham pada BUMN yang ditunjuk sebagai induk perusahaan. Tapi harus pahami bahwa penggabungan BUMN ini dimaksudkan untuk memperkuat peran BUMN dalam persaingan, terutama dalam persaingan global. Dan ingin saya tegaskan sekali lagi bahwa pembentukan holding BUMN bukan untuk menghilangkan BUMN, tidak. Holdingisasi bukan privatisasi, ini berbeda. Tidak menghilangkan status BUMN pada perseroan yang menjadi anak perusahaan yang sahamnya diimprengkan, dan juga tidak menghilangkan atau mengurangi portofolio saham negara secara absolut. Ini tekanan ini perlu saya sampaikan supaya tidak keliru nanti. Dan pemisahan kekayaan negara bukanlah peralihan hak dari negara kepada BUMN atau nama lain yang sejenisnya. Dan dengan demikian kekayaan negara yang dipisahkan tersebut masih tetap menjadi kekayaan negara sebagai pemegang saham. Pembentukan holding BUMN justru kita ingin memperkuat BUMN sehingga BUMN bisa keluar kandang, bisa menjadi perusahaan kelas dunia, dan harapkan bahwa pengelolaan BUMN dijalankan berdasarkan paradigma yang menempatkan BUMN sebagai sebuah korporasi bisnis yang tentu saja hal ini sesuai dengan juga putusan-putusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi. Dan juga jangan lagi BUMN kita ada intervensi ke perusahaan-perusahaan BUMN sehingga kita sekali lagi dapat mengikuti perkembangan dan BUMN kita bisa bersaing, berkompetisi di dalam skala global. Tadi saya juga sudah membicarakan juga dengan Menteri Bappenas mengenai pembiayaan investasi non APBN, dan kita harapkan juga pembiayaan investasi non APBN ini juga bisa mempercepat proyek-proyek yang ada. Saya kira tadi juga sudah diperinci secara detail kira-kira investasi di bidang-bidang apa dan lokasinya di mana secara baik oleh Pak Menteri Bappenas, sehingga nanti kita akan pisahkan yang APBN atau investasi pemerintah nanti sebagai Chief Financial Officer, dan untuk yang
pembiayaan investasi non APBN mungkin nanti Chief Investment Officer dari Bappenas, jadi biar garisnya menjadi jelas. Kalau kita identifikasi ini proyek-proyek infrastruktur senilai 430 triliun dari 5 BUMN dan juga proyek-proyek revitalisasi industri yang lainnya yang dari swasta yang bekerja sama dengan BUMN, saya kira nanti juga bisa dilakukan dengan pola-pola yang tadi sudah disampaikan secara rinci oleh Menteri Bappenas, dan kita harapkan kebutuhan investasi terutama infrastruktur maupun industri ini betul-betul bisa kita kejar dengan cepat, karena pola-pola yang kita gunakan adalah berbeda dengan pembiayaan ekuitas. Dana tax amnesty pun nantinya bisa kita larikan ke sini, dan mungkin juga dana-dana pensiun dan lain-lainnya supaya skemnya juga bisa mulai dirancang, sehingga baik dalam bentuk obligasi, dalam bentuk ekuitas yang bisa langsung ke proyek-proyek yang dikerjakan pada objek-objek investasi itu betul-betul bisa kita percepat. Saya kira kecepatan ini kalau kita bisa segera memutuskan pembiayaan investasi non APBN. Saya kira itu sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan. Silakan Bu Menteri atau Pak Menko.